Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dibimbing oleh ketua kelas. Silakan Mas Adi. Terima kasih Mas Adi, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya anak ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Mbak Yulia. Kenapa Mbak Yulia tidak masuk nak? Karena sakit. Semoga yang sakit bisa sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Ibu mempunyai gambar yang ada. Perhatikan. Di sini ialah gambar apa? Benar sekali, gambarnya ialah gotong royong di perkampungan. Di sini kita bisa membantu sesama manusia agar kita tidak, yang pertama pasti tidak akan dibenci orang lain karena kita bisa membantu orang lain. Di sini yang kedua ialah apa? Tempat pembelajaran pajak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ialah kita bisa mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kedua ialah kita bisa memahami kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga ialah apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang ketiga ialah kita bisa memahami pengertian kalimat utama dan kalimat penjelas dengan contohnya. Di sini Ibu juga mempunyai PowerPoint. Disaksikan ya nak. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, dari PowerPoint yang telah dibacakan, hak sebagai warga masyarakat itu apa nak? Ya, benar sekali. Yaitu, hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kita tulis dulu ya nak ya.
ialah berpendapat dan berorganisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat materi di PowerPoint. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari PowerPoint yang telah dibacakan, jadi warga masyarakat itu apa, Nak? Benar sekali, kewajiban warga masyarakat ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang benar. Bentuk kewajiban warga masyarakat itu seperti apa, Nak? Iya, mematuhi peraturan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, apa, Nak? Membantu tetangga yang terkena musibah. Yang ketiga ialah apa, Nak? Ya, benar sekali. Yang ketiga ialah apa? Yang ketiga ialah menghormati tetangga. Yang keempat apa, Nak? Iya, melaksanakan kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Kita tulis dulu ya, Nak, ya. Harap ditulis semua. Bentuknya kewajiban warga masyarakat yang pertama ialah apa, Nak? Benar sekali. Tulis ya. Yang pertama ialah mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua ialah menolong tetangga yang terkena musibah. Yang ketiga apa? Iya, melaksanakan kegiatan, semua kegiatan yang ada dalam masyarakat. Dan lain-lain. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra
Indonesia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Mengenai siapa yang membawa atau menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Beberapa teori yaitu antara lain yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisa, yang keempat teori Sudra. Setelah melihat PowerPoint yang sudah dibacakan tadi, teori masuk Hindu di Indonesia itu ada berapa, Nak? Ya, ada 4. Yang pertama ialah teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga ialah teori Waisa, yang keempat ialah teori Sudra. Kita tulis dulu ya, Nak ya. Ada 4 teori. Yang pertama Brahmana. Yang kedua Ksatria. Yang ketiga ialah teori Waisa. Yang keempat ialah teori Sudra. Dikatakan teori Brahmana ialah bahwa Hindu datang ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yang mana mereka berhak mempelajari dan mengerti kitab suci Weda. Yang kedua Ksatria. Ksatria ini kenapa dikatakan teori Ksatria? Karena mereka tergolong golongan prajurit. Karena adanya kekacauan politik India, maka apabila mereka kalah, maka mereka menyingkir ke Indonesia dan mereka mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga ialah teori Waisa. Teori Waisa ini Hindu datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang, yang mana mereka datang untuk berdagang di Indonesia. Maka mereka menetap di Indonesia dengan menikah dengan orang Indonesia. Yang keempat teori Sudra. Teori Sudra ini mereka bekerja keras di India dengan kasar. Setelah itu kalian melihat media pub-up ya, Nak ya. Media pub-up IPS. Kita buka sama-sama ya, Nak ya. Ini gambar apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak Ananda, silakan. Kita buka dulu ya. Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 selama 6 bulan. Prasasti pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Sumatera pada tahun 683. Kerajaan ini mulai jatuh pada tahun 1200 tahun dan 1300 tahun karena berbagai termasuk ekspansi kerajaan Majapahit. Selanjutnya kita buka. Ini namanya apa, Nak? Kerajaan apa? Ya, benar sekali. Kerajaan Mataram kuno. Siapa yang pernah ke sini? Nggak ada. Semoga kita bisa ke sana. Ya, Nak ya. Siapa yang mau membacakan?
Tadi kan yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Siapa yang mau? Ya, Mas Gilby, silakan. Kita buka dulu ya. Kerajaan Mataram kuno atau disebut dengan Bumi Mataram. Pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Daerah Mataram dikelilingi oleh banyak pegunungan dan di tengahnya banyak mengalir sungai besar, sehingga pertumbuhan penduduk cukup maju. Sumber-sumber prasasti mengenai bukti yang menjadi sumber sejarah berlangsungnya Kerajaan Mataram dapat diketahui melalui prasasti-prasasti yang dapat Anda ketahui sampai sekarang. Prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Mataram seperti yang pertama, prasasti Janggal, yang kedua, prasasti Kalasan, yang ketiga, prasasti Matyasi. Kemudian kita membahas prasasti-prasasti Kerajaan Mataram kuno. Kita buka ya. Yang pertama ini apa tadi? Prasasti Janggal. Ini yang kedua prasasti apa, Nak? Ya, benar sekali. Prasasti Kalasan. Yang ketiga apa namanya? Betul sekali. Namanya prasasti Matyasi. Kita buka dulu ya keterangannya. Saya bacakan dulu. Prasasti Janggal. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjara-Kunja oleh raja, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja mula-mula Sanni, kemudian digantikan oleh Sanjaya, anak Sannaha atau saudara perempuan Sanni. Nah, yang kedua siapa yang mau membacakan? Prasasti Kalasan. Ya, silakan Mbak Ana. Prasasti Kalasan ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta, Berangka tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendiri bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkara atas permintaan keluarga Sailendra, menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangga umat Buddha. Bangunan suci seperti yang tertera dalam prasasti Kalasan tersebut ternyata adalah Candi Kalasan yang terletak di sebelah timur Yogyakarta. Terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya siapa yang mau membacakan? Kita buka dulu ya. Ya, silakan yang laki-laki. Tadi yang perempuan sudah, sekarang yang laki-laki. Silakan Mas Hidayah. Prasasti Matyasi ditemukan di Matyasi Kedu, Jateng, Berangka tahun 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah Raja Mataram yang mendahului Baliti, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watu Malang, dan Rakai Watupura Dai Balitung. Untuk itu, prasasti Matyasi atau Kedu ini juga disebut dengan prasasti Belitung. Terima kasih Mas Hidayah, bagus sekali. Tadi di dalam media book ada berapa kerajaan? Yang benar sekali, ada 2 kerajaan. Yang pertama kerajaan Sriwijaya, yang kedua kerajaan Mataram. Nah, prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Mataram itu ada apa saja, Nak? Ya, ada 3, yaitu yang pertama prasasti Janggal,
Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Yang kedua, kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intra kalimat. Yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf. Namun, pada kalimat induktif, kalimat utama terletak di akhir suatu paragraf dan biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan, jadi, demikian. Yang keempat, mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Selanjutnya, ciri kalimat penjelas. Kalimat penjelas bersifat khusus. Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung berupa contoh, data, fakta, dan opini. Yang keempat, kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. Yang terakhir, kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koherence atau berkesinambungan antar kalimat. Pola letak kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama terletak di awal paragraf. Yang kedua, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Contohnya, kalimat utama di awal paragraf. Yang pertama, memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait IMTEK yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman baik anak-anak. Yang ketiga, wajib diwaspadai bagi para orang tua khususnya. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Sudah paham semua tentang kalimat utama, kalimat penjelas, serta ciri-cirinya? Alhamdulillah sudah paham ya nak ya, di modul sudah ada. Nah, kita cek dulu ya nak ya, kalimat utama itu apa? Ya, pintar sekali, kalimat utama ialah ide pokok. Kalimat penjelas itu apa nak? Benar sekali, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Di sini ibu akan membagi 4 kelompok, yang mana di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini kalian mengerjakan tentang LKPD, Lembah Kerja Peserta Didik. Ibu bacakan dulu ya nak ya petunjuknya. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan. Jadi di sini sebelum mengerjakan maka kalian berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, isilah identitas kelompokmu dengan benar. Ya, di sini kalian isi ya nak ya. Yang ketiga ialah berdiskusi. Nah, di sini diskusikan dengan kelompokmu tentang hak kewajiban kalian sebagai yang pertama anggota keluarga, warga kelas, yang ketiga warga sekolah, dan yang terakhir warga desa. Sudah
15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai semua, Nak? Alhamdulillah sudah semua. Dikumpulkan di meja Ibu ya, Nak ya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan, Nak? Nah, yang pertama ialah hak. Hak itu apa, Nak? Hak sebagai warga masyarakat. Benar sekali, hak sebagai warga masyarakat ialah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Dan selanjutnya apa, Nak, tadi? Kewajiban warga masyarakat ialah apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai warga masyarakat apa, Nak? Dengan rasa tanggung jawab. Pintar sekali. Yang ketiga apa, Nak? Kerajaan apa saja yang kita pelajari tadi? Ya, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram. Benar sekali. Yang terakhir ialah kita mempelajari tentang apa? Kalimat utama, kalimat penjelas beserta ciri-cirinya. Kalimat utama itu apa, Nak, tadi? Ya, kalimat utama ialah ide pokok. Benar sekali. Yang selanjutnya kalimat penjelas itu apa, Nak? Ya, benar sekali. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum